Semua sama. Betul. Yang beda prosesnya dan waktunya. Maka di situ akhirnya saya belajar. Bisa jadi saat ini kita bahagia, syukuri bahagiamu saat ini. Gak usah lihat tetangga kanan kiri. Tuhan, aku tuh udah berdoa loh. Tapi kalau tetanggaku hari ini ganti mobil, besok ganti istri, kayaknya bahagia banget ya. Ya gitu, gak gitu maksudnya. Itu kenapa kita sering comparing dan complaining. Sederhana loh, betul gak sih? Karena hidup kita sekarang itu sudah masuk di media sosial. Semua yang ada di media sosial, kalau yang jujur, itu pura-pura bahagia, flexing, pura-pura bahagia, biar kelihatan keren aja. Biar kelihatan keren. Ketika orang kelihatan keren, apa sih yang dicari? Yang dicari hanya satu, dilihat oleh manusia. Betapa sibuknya kita mencari perhatian manusia, bukan sibuk mencari perhatian Tuhan. Ini yang seringkali menakutkan dalam hidup kita. Kita berupaya untuk bisa diterima orang lain, tapi kita juga berupaya untuk seperti yang kata-kata Tuhan selalu katakan kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pernah nggak kita mengupayakan dia agar berkenan untuk Allah? Jarang. Kita pengen dia diterima orang, kelihatan bagus oleh Romo, biar dipanggil lagi, biar berpelayanan segala macam. Apa sibuknya? Kita mencari pesona pada manusia, bukan pada Tuhan. Capek. Kalau kita akan terus complaining, kita akan terus comparing, gak akan ada habisnya. Lelah hidup kita. Maka di sini akhirnya Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan katakan di dalam sabda bahagia itu berbahagia. Lalu saya ubah menjadi terberkatilah. 3 alasan yang hendak saya sampaikan pada kita bersama agar kita bisa memiliki kebahagiaan, bukan pura-pura bahagia. Yang pertama adalah terimalah setiap proses yang engkau jalani hari ini selesai. Tuhan gak minta kamu tuntaskan dengan cepat, gak ada. Tuhan itu kalau boleh kita pelajari, Tuhan itu tidak pernah punya deadline. Hanya di kerjaan yang ada deadline. Dan di sekolah. Betul? Betul nggak? Ada nggak? Tuhan minta kamu segera bereskan agar anakmu lulus S1 karena besok minggu berikutnya aku udah siapin jodoh. Nggak ada. Tuhan hanya minta jalani selesai. Tuhan gak minta kita untuk menjadi sukses. Tuhan gak minta semuanya jadi beres. Tuhan hanya minta setiap prosesmu jangan lupa, aku ada di sana. Maka yang kedua yang saya belajar dalam setiap peristiwa hidup kita, kalau itu semua mendatangkan kebaikan, wajar kalau Tuhan gagalkan setiap rencana dan harapanmu. Wajar, karena Tuhan inginkan hidupmu berjalan dengan rancangannya. Maka kadang-kadang Tuhan beruntukkan semua yang kita buat. Kenapa? Karena itu tidak mendatangkan kebaikan. Bukan karena Tuhan tidak suka. Bisa jadi itu mendatangkan satu masalah, mendatangkan satu malapetaka, maka Tuhan hancurkan. Di situ Tuhan, salahku apa ya? Maka akhirnya dalam hidup beriman saya, hidup beriman saudara, Bapak dan Ibu, beriman itu jangan dianalisa. Kenapa begini, kenapa begitu, gak ada jawabannya. Kita hanya minta jalani saja. Kalau Anda analisa, Anda akan capek. Oh iya nih, gue kayak gini kayaknya kemarin deh. Mulai cocok logi. Ilmu cocok loginya menjadi lebih kuat. Dan berhati-hati kita cocok logi, apa yang terjadi? Anda akan menyalahkan orang lain, Anda akan punya dendam. Hanya itu, karena kita bercocok logi. Kita tidak melihat bahwa proses ini adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan inginkan agar terjadi pada saya dan pada saudara. Maka akhirnya di situ penutupnya yang ketiga ini. Penutupnya, akhirnya saya belajar hati-hati menolak kesulitan, hati-hati menolak kepahitan. Kenapa? Sederhana. Andai kata dalam kesulitan kepahitan ada berkat Tuhan, Anda rugi 2 kali. Karena dalam sabda tadi, yang berbahagia itu ternyata semua yang sulit-sulit yang sering dihindarkan oleh manusia. Berarti di situ dalam kesulitan pun ada berkat Tuhan. Dalam bahasa saya, apa? Jangan sehuzon sama Tuhan.
Saking gampangnya begitu ya. Jangan berburuk sangka, jangan gampang negatif thinking, atau dalam bahasa orang muda, jangan baper sama Tuhan. Ketika Anda baper, berkat bisa hilang, berkat bisa tersumbat. Apa kita percaya bahwa proses apapun, hidup apapun yang dijalankan dalam saat ini, percaya semua mendatangkan kebaikan, bukan kebahagiaan, kebaikan. Maka dari situ apa yang saya belajar, Bapak Ibu kasih, kalau hari ini adalah judulnya sabda bahagia atau pura-pura bahagia. Anda bahagia kan? Kalau boleh jujur, bahagia kita diukurnya kalau punya duit, gak ada cicilan, anak selesai kuliah, gak marah-marah di rumah, tapi juga kalau pulang ada transferan, gitu kan? Oh enggak juga ya? Enggak juga, tapi ada kata juga sih. Di belakang kata enggak ya. Jadi kalau misalnya nggak ada juganya juga ya nggak bikin happy banget sih. Betul kan? Tetapi di sini saya belajarnya adalah hidup yang bahagia, hidup yang tidak perlu membandingkan, hidup yang tidak mengeluh, hidup yang dijalani saja. Seperti Simba yang seringkali kita lihat di Jogja. Ada masalah yowes, ada rezeki ya syukur, gak jualan gak dapat rezeki dan gak dapat umur ya sudah selesai. Tapi karena kita di kota, seringkali kita itu berisik telinga mendengarin ocehan warga. Maka kita berupaya untuk ingin membuktikan diri. Nggak usah capek, nggak usah membuktikan diri apapun. Buktikan diri Anda mampu, kuat berjalan dalam Tuhan. Tuhan selesai dengan segalanya. Maka saya kasih bila hari ini Bapak Ibu ada yang punya pergumulan, ada punya masalah, engkau terberkati. Engkau terberkati. Berkat itu mungkin belum bisa dilihat sekarang, tapi ketika engkau mampu menerimanya, saat menerima saja itu sudah jadi berkat. Hanya minta menerima. Gak usah denial, gak usah berlari dengan alasan healing. Beneran. Healing itu sejatinya kalau boleh dilihat anak muda zaman sekarang, healing itu adalah jalan-jalan mewah, staycation. Padahal healing yang sesungguhnya hanya datang pada Tuhan. Berdoa, murah, Anda sembuh. Karena healing itu penyembuhan, bukan jalan-jalan. Kalau healing namanya jalan-jalan, artinya pemborosan dengan alasan self reward. Karena mental gue kena, misalnya begitu kan? Untuk anak-anak zaman sekarang, betul ya? Akhirnya nuntut sama orang tuanya, mah beres ujian nih, butuh healing nih, pusing, kena mentalku, karena gurunya dan soalnya bikin toksik dan segala macamnya. Bahasanya gitu semua. Tidak, cukup sampaikan semua masalah kita dalam Tuhan. Kita nggak pernah tahu Tuhan mau nuntun kita kemana, tapi pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Bapak Ibu yang mau nanya? Takut tambah lama ya? Nah, kalau gitu saya akan tanya, gimana caranya ngedoain orang yang toksik, orang yang dijengkelin begitu? Ya, gimana caranya kita, kan kata Tuhan katanya, doakan musuhmu. Gimana caranya kita ngedoain orang yang ngejengkelin, orang yang toksik, orang yang merusak hidup kita? Gimana caranya ngedoainnya? Doakan yang kebaikan. Doain yang kebaikan. Misalnya seperti apa? Karena bisa doanya adalah, Tuhan aku tuh sakit hati sama dia, semoga dia sadar dengan yang dia lakukan, dan Tuhan lakukan sesuatu agar dia menjadi orang yang berubah. Betul. Kalau doa Anda meminta dia sadar, dia nggak akan sadar. Yang sadar adalah Anda. Satu, tidak akan berubah. Yang kedua, kalau Anda minta agar Tuhan menjatuhkan sesuatu agar dia sadar, artinya Anda balas dendam. Dibungkus kudus, dibungkus doa. Padahal tujuannya adalah balas dendam. Betul yang tadi kata, doakan yang baik. Misalnya, doakan dia sehat, pekerjaannya lancar, keluarga sehat. Dalam hati, keenakan Romo udah nyakitin doain kayak gitu. Betul kan? Betul. Tetapi yang di situ, saat Anda bisa mendoakan yang baik, artinya Anda menerima dia. Yang kedua, yang saya percaya, kalau doa itu tidak terkabul untuk dia, pasti terkabul untuk yang mendoakan. Itu yang kita imani. Maka di situ kita belajar
berdamai dengan orang lain, berdamai dulu dengan Tuhan. Terima kenyataan, doakan yang baik. Anda akan ketemu orang yang aku melihat yang baik-baik, bukan lagi sakit hati. Semoga itu bisa menjadi salah satu momentum bekal kita. Kalau kita ketemu orang seperti itu, doa yang benar. Terus kedua, kalau jadi nambah ya, Bapak Ibu saya minta jangan doa minta kesabaran, please. Benar? Serius. Ketika Anda minta kesabaran, Tuhan kasih orang menjengkelkan biar Anda belajar sabar. Betul lah? Caranya gimana? Terus caranya gimana? Tuhan kuatkan aku menerima apapun. Selesai. Karena Tuhan berikan aku kesabaran. Gimana caranya orang itu ngecek bahwa dia sudah sabar? Gimana caranya? Langsung dikasih sabar gitu? Kan enggak. Caranya adalah biar dia sabar, kasih orang-orang toksik, kasih orang-orang menjengkelkan, sampai dia belajar apa artinya sabar. Betul? Maka ketika minta kesabaran, Tuhan akan berikan orang yang menjengkelkan terus. Sampai Anda bingung, Tuhan kok doa saya nggak dikabulin? Keliru, ini dikabulin. Dikabulin Tuhan, biar katanya minta sabar. Ya saya kasih orang-orang yang menjengkelkan, sampai akhirnya engkau sadar dan sabar. Selesai. Gimana caranya mendoakan istri yang cerewet? Gak usah didoain kalau itu, transfer aja, selesai. Dipikirin lagi ya. Bener kan? Udah selesai materinya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah.